Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Arifin Maksum yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat melaksanakan kegiatan presentasi hari ini. Tidak lupa sholawat serta salam kami hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Indonesia, sistem kapitalisme, dan sistem sosialisme. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Asti Fitriani, Dewi Larasati, dan Nisrina Rasida. Slide pertama, slide selanjutnya. Slide pertama mengenai sistem ekonomi Indonesia akan dijelaskan oleh Dewi. Kepada Dewi dipersilahkan. Baik, terima kasih, Nisrina. Yang pertama itu ada sistem ekonomi Indonesia. Pengertian sistem ekonomi Indonesia secara normatif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang berbunyi ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja sama sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi. Sistem ekonomi yang digunakan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang memuat demokrasi ekonomi. Ini berarti seluruh kegiatan dalam hal ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk kepentingan rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Next. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, ada perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, segala produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai kebutuhan hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional dilakukan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang keenam, negara tetap mengakui hak milik atas perseorangan selagi tidak bertentangan dengan kepentingan publik. Yang ketujuh, masyarakat adalah bagian terpenting dalam sistem ekonomi.
dengan kegiatan produksi yang dilakukan, dipimpin, dan diawasi oleh masyarakat. Next. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi Indonesia. Kelebihan sistem ekonomi Indonesia, yang pertama itu sistem ekonomi Indonesia berlandaskan atas asas kekeluargaan atau suku. Yang kedua, produksi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang relatif sederhana. Maksudnya yaitu sangat sedikit perdagangan yang diperlukan dalam ekonomi semacam ini, yang berarti semua sumber daya dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup. Yang ketiga, menciptakan ekonomi mandiri yang berfokus memenuhi kebutuhan dasar melalui apa yang dapat didapatkan oleh lingkungan alam. Dalam sistem ekonomi Indonesia, barang dan jasa yang dihasilkan didasarkan pada apa yang tersedia di area geografis tertentu. Ini menciptakan ekonomi yang mandiri, di mana fokusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar melalui apa yang dapat diperoleh oleh lingkungan alam. Yang keempat, menempatkan kepentingan kelompok. Setiap orang memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Indonesia. Harus ada dukungan untuk satu sama lain karena setiap orang atau kelompok memiliki seperangkat keahlian khusus yang diperlukan agar seluruh komunitas berhasil. Ini membatasi keserakahan atau keegoisan karena setiap orang memiliki tujuan yang sama untuk bertahan hidup. Jadi ada persaingan terbatas untuk sumber daya. Yang kelima itu individu berhak memiliki alat produksi. Setiap individu berhak memiliki alat produksinya masing-masing. Dan yang keenam, cenderung mengikuti jalur evolusi yang sama. Selanjutnya yaitu kekurangan sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama, cenderung mengisolasi masyarakat dalam sistem perekonomian. Yang kedua, sistem ekonomi luar yang besar dapat menjadi beban bagi sistem ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia difokuskan pada kelompok-kelompok kecil, seperti keluarga yang hidup bersama untuk menghasilkan semua barang dan jasa yang mereka butuhkan. Jika ekonomi luar yang lebih besar memutuskannya kebutuhan sumber daya itu bisa sulit, jika bukan tidak mungkin bagi sistem ekonomi Indonesia untuk melindungi dirinya sendiri. Proses ini menguasai sistem ekonomi Indonesia dan memaksa mereka yang berada di dalamnya untuk beradaptasi dengan struktur ekonomi baru. Yang ketiga itu ada sulit terjadi pemerataan pendapatan. Fasilitas modern tidak selalu ada dalam sistem ekonomi Indonesia. Mungkin ada kurangnya perawatan medis yang tersedia bagi perekonomian. Teknologi sanitasi mungkin tidak tersedia. Ini menciptakan suatu keadaan di mana seorang individu dalam sistem ekonomi Indonesia mungkin memiliki kehidupan atau mata pencaharian mereka terancam ketika seorang individu dalam ekonomi yang lebih besar dan modern dapat menerima perawatan yang dibutuhkan dan melanjutkan hidup mereka. Yang keempat, rawan terhadap krisis ekonomi. Apa yang dunia modern pikirkan tentang peluang kemajuan tidak ada dalam sistem ekonomi Indonesia. Jika ayah Anda adalah seorang petani dalam sistem ekonomi Indonesia, maka harapannya adalah Anda akan belajar dari ayah Anda dan menjadi seorang petani suatu hari nanti juga.
maka anak-anak Anda juga akan menjadi petani. Itu berarti ada beberapa pilihan dalam struktur ekonomi ini untuk bermimpi lebih besar. Perubahan jenis apapun cenderung sangat ditolak karena perubahan mengancam kelangsungan hidup. Kelima, menimbulkan monopoli bagi yang berkuasa. Dan yang keenam, adanya eksploitasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asti. Kepada Asti dipersilahkan. Sistem kapitalisme. Kapitalis adalah pemilik modal. Kapitalisme adalah sebuah paham sistem ekonomi. Kemudian, sistem ekonomi kapitalisme atau kapital adalah suatu paham yang meyakini bahwa pemilik modal bisa melakukan usaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Dalam sistem kapitalisme ini, pemilik modal sangat dijunjung tinggi dan pemerintah tidak ikut campur dalam urusan perekonomian, hanya menjadi sebuah pengawas. Ciri-ciri sistem kapitalisme Indonesia. 1. Mementingkan diri sendiri. Karena pemilik modal dijunjung tinggi, maka akan menjadi sebuah keegoisan. Yang kaya akan menjadi lebih kaya dan yang miskin akan bertambah miskin. 2. Penjaminan atas hak milik perseorangan. Yang ketiga, memberikan kebebasan penuh. Dalam sistem kapitalisme ini tidak ada aturan untuk sebuah persaingan. Kemudian keempat, persaingan bebas. Kelima, harga sebagai penentu. Kelebihan sistem kapitalisme yaitu 1, cenderung lebih efektif dan efisien. Karena adanya persaingan bebas membuat masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan persaingan sistem perekonomian. Kedua, masyarakat cenderung lebih kreatif. Karena persaingan yang ketat, maka masyarakat harus lebih kreatif dalam melakukan sistem ekonomi agar bisa bersaing satu sama lain. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi semakin lebih pesat. Karena banyaknya pelaku ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi pun menjadi lebih maju. Kemudian keempat, penghargaan besar yang diberikan oleh seseorang dalam bisnis. Yang kelima, konsumen memiliki kelebihan dapat mengatur pasar. Kemudian kekurangannya yaitu 1, muncul pasar persaingan yang sempurna dan pasar persaingan monopolistik. Karena pemilik modal yang sangat dijunjung tinggi, maka akan terjadi monopoli perdagangan. Kemudian yang kedua, cenderung menyebabkan konflik dan ketidakadilan. Yang ketiga, cenderung membuat perekonomian suatu negara hanya berorientasi pada uang saja. Keempat, perusahaan besar hanya berorientasi pada keuntungan saja. Selanjutnya akan dibaca oleh Nisrina. Terima kasih, Asti. Sistem sosialisme. Sosialisme merupakan suatu paham tentang pengembangan dan pengelolaan produksi oleh suatu kelompok usaha yang bertujuan untuk memakmurkan ekonomi negara. Sosialisme berasal dari bahasa Latin socius yang memiliki arti sahabat atau teman. Sistem sosialisme mengedepankan persahabatan atau pertemanan. Sistem sosialisme sangat bertentangan dengan individualisme yang selalu mengedepankan kepentingan dirinya sendiri dibandingkan dengan orang lain. Seperti kata Teguh Mairudi, beliau berpendapat bahwa sosialisme merupakan sebuah paham yang mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi atau individu. Sosialisme memiliki peran yang penting di suatu negara. Tujuan utama sosialisme adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Sosialisme juga bertujuan agar upah dan kerja keras para buruh terbayar dengan adil. Slide selanjutnya. Sosialisme memiliki tujuan untuk mementingkan kesejahteraan seluruh rakyat di atas segalanya. Nah,
Oleh karena itu, terdapat beberapa ciri-ciri sistem sosialisme. Yang pertama, kaum borjuis maupun proletar memiliki hak yang sama. Yang kedua, membatasi kepemilikan alat-alat produksi pribadi. Yang ketiga, musyawarah. Musyawarah di sini yang dimaksud adalah melakukan musyawarah dengan damai dan tentram untuk memutuskan suatu hasil diskusi. Yang keempat, terpengaruh ajaran paham bahwa manusia harus saling tolong-menolong sesuai dengan ajaran agama. Yang keempat, sebelumnya. Yang kelima, solidaritas dan kerjasama yang tinggi. Yang di sini maksudnya adalah terciptanya solidaritas dan kerjasama yang tinggi atas hak-hak yang sama di masyarakat. Yang keenam, negara memiliki peran yang sangat penting. Dan di sini maksudnya adalah negara memiliki peran yang sangat penting untuk mengkoordinir dan menyatukan masyarakat dalam hal politik. Slide selanjutnya. Kekurangan dan kelebihan sistem kapitalisme Indonesia. Yang pertama, kelebihan. Masyarakat memiliki rasa kerjasama, solidaritas, gotong royong, dan empati terhadap sesama. Yang kedua, tidak terjadi kesenjangan sosial antara kaum miskin dan kaya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan cara berunding bersama-sama atau musyawarah. Yang keempat, kegiatan monopoli tidak akan terjadi. Karena kepemilikan negara atas prasarana dan sarana produksi. Yang kelima, perekonomian yang stabil, karena perencanaan ekonomi yang baik oleh negara akan menyebabkan perekonomian yang stabil. Lalu kekurangannya, yang pertama, sulit untuk mengembangkan diri. Sulit untuk mengembangkan diri sendiri karena sistem sosialisme menjunjung tinggi kemajuan dan gotong royong bersama. Yang kedua, terkadang hak asasi manusia dikesampingkan dikesampingkan demi kesejahteraan bersama. Yang ketiga, negara berpotensi akan menyia-nyiakan dan tidak memaksimalkan bakat anak bangsa, karena negara akan lebih terfokus kepada perkembangan hasil produksi negara. Yang keempat, tidak bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi, karena semuanya telah dikontrol oleh negara. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah memperhatikan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.